bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan maju untuk masa. Ya, selamat siang para sahabat desa. Hari ini kami ada di desa Bapak Menamolo dan kita akan berbincang-bincang kepada salah seorang pemerhati desa Hilir Menamolo, Bapak Menamolo. Selamat siang Pak Baginda Tedaki. Pak. Apa kabarnya hari ini Pak? Kabar baik Pak. Bagaimana kegiatannya di desa? Puji Tuhan Pak, kegiatan di desa kami hari ini lancar. Ya. Kerjaan di desa kami Pak. Nah baik Pak, sebelum kita mau masuk dalam perbincangan kita Pak yang seputaran tentang penanganan kemiskinan ekstrim di desa Bapak Menamolo, maka sebelumnya kami minta Pak Daki untuk memperkenalkan diri kepada seluruh sahabat desa di seluruh Nusantara. Ya, kami persilakan Pak. Ya, saya perkenalkan saya kepada sahabat desa Bapak Menamolo. Nama saya Baginda Tedaki, desa Bapak Menamolo, Kecamatan Luagunde Menamolo, Kabupaten Nias Selatan. Ya, baik Pak. Hari ini kami datang di sini, kita akan ngobrol seputaran tentang penanganan kemiskinan ekstrim yang ada di desa Bapak Menamolo, dan di mana program ini juga merupakan salah satu program pemerintahan pusat Pak. Jadi yang mau kita tanyakan sama Bapak ini terkait program-program pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi maupun pemerintahan pusat yang ada di desa Bapak Menamolo. Kira-kira bagaimana menurut Bapak terkait manfaat-manfaat program pemerintahan yang ada di desa Bapak Menamolo dalam pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di desa kita Pak? Ya, menurut pengamatan saya dan sepengetahuan saya sebagai pemerhati di desa Bapak Menamolo Pak, segala program bantuan-bantuan yang tersalurkan dari pusat masuk ke desa kami Pak, Bapak pemerintahan desa kami, kepala desa kami telah melakukan dan melaksanakan juga program bantuan-bantuan dari pusat itu. Tetapi Pak, menurut saya juga dalam masyarakat kami masih banyak lagi yang standar bawahan untuk kebutuhan-kebutuhan pada masyarakat kami Pak. Ya, istilahnya Pak, kita ini kan mau membuat desa ini supaya keluar dari kemiskinan ekstrim, ya, seperti yang disampaikan oleh pemerintahan pusat bahwa tahun 2024 itu di seluruh Indonesia ini dan secara khususnya untuk desa kita keluar dari zona itu. Dan sebagai pemerhati desa Pak, istilahnya apa yang upaya-upaya dalam mendorong pemerintahan desa Bapak Menamolo Pak? Ya, menurut saya sebagai pemerhati desa Pak, saya selalu membincangkan atau menyampaikan kepada kami semua masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintahan desa, dan pemerintahan desa juga bisa mendorong kami, mendukung kami dan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan kami dalam bentuk pembukaan lahan tidur, dalam bentuk lahan perkebunan dan pertanian dan persawahan, supaya bisa kami juga nanti di desa Bapak Menamolo ini lewat daripada zona itu yang kami dapatkan selama beberapa kekurangan kami ini Pak. Ya, untuk kegiatan pemerintah desa hari ini Pak, apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah desa dan menurut Bapak seperti apa coba? Ya, kalau kegiatan atau kinerja pemerintahan desa kami sangat perhatian juga dan memberikan dorongan kepada masyarakat kami, baik dalam kegiatan pemudanya, PKK-nya, dan begitu juga adat-adatnya di desa Bapak Menamolo ini. Itu sudah kami antusiasi bahwa benar dilakukan dengan kinerja pemerintahan desa kami di sini Pak. Ya, ini tentang dana desa Pak. Kan kita lihat ini ada bantuan nih, soal BLT, soal bantuan-bantuan lain seperti PKH ya, dalam membantu masyarakat kecil. Kira-kira manfaatnya selama ini kepada masyarakat yang menerima seperti apa Pak?
Ya, manfaat masyarakat kami untuk menerima baik dari BLT, PKH, bantuan-bantuan lainnya, mereka juga melakukan dan menggunakan dengan sesuai kehendak dan kebutuhannya, sehingga kami juga dari masyarakat dan saya sebagai pemerhati di Desa Bamana Mele bahwa itu terlaksana dengan baik juga atas pemerintahan desa kami, atas kepala desa kami melakukannya dan melaksanakannya program-program dana desa itu. Dan di sana juga Pak bahwa ada poin-poinnya itu anggaran dana desa, bukan hanya karena BLT, mungkin ada di sana juga ketahanan pangannya dan kebutuhan-kebutuhan pemerintah lah Pak, seperti operasional di situ. Di sana ada poin-poinnya semua itu Pak. Nah, ini mungkin kita agak sedikit lebih mendalam Pak Daki, istilahnya kan kita hanya mau mempertanyakan di sini, apakah selama ini Bapak kan tadi sebagai seorang pemerhati nih. Ya. Nah, jadi tentukan di desa itu ada banyak kegiatan, mungkin musyawarah, gotong royong, ini segala macam. Nah, di dalam musyawarah sendiri, apakah memang Bapak juga ikut terlibat atau mendorong masyarakat supaya bisa terlibat, membuat gagasan-gagasan dalam hal pembangunan dan terlebih-lebih di dalam pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Desa Bamana? Menurut Bapak gimana itu? Apa pernah terlibat dalam pembahasan-pembahasan di dalam musyawarah desa? Ya, saya sebagai pemerhati Desa Bamana Mele bahwa saya selalu dan ikut juga terlibat dalam musyawarah. Setiap pemerintahan desa mengundang masyarakat untuk dalam bentuk musyawarah, dan segala penyampaian dan pemaparan pemerintahan desa Bamana Mele kepada desanya bahwa itu adalah banyak mendorong kami, membuat kami untuk membangun dan mengindahkan desa kami ini. Sepertinya bentuk dalam gotong royong dia, membersihkan halaman dia, lingkungan dia, dan ketahanan pangan juga melakukannya, bahwa selalu memberikan tanaman-tanaman di halaman di desa berarti Bamana. dikelola secara swakelola Pak, iya, ya? Pak. Berarti memang apa yang dituangkan oleh pemerintah pusat di dalam aturannya dilaksanakan dengan benar, Iya, gitu Pak. Pak, ya? Iya. Nah, ini mungkin terakhir Pak ya, ini terakhir akan menutup sesi daripada acara kita hari ini, sesi pertanyaan yang kita laksanakan hari ini. Dalam hal penanganan kemiskinan ekstrim yang ada di Desa Bamana Mele, kira-kira seperti apa harapan-harapan Bapak ke depannya supaya Desa Bamana Mele ini masyarakatnya bisa naik setingkat dari yang sebelumnya? Ya, mungkin bisa diungkapkan harapan-harapannya Pak, karena ini nanti akan ditonton oleh ribuan orang Pak. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa didengarkan oleh pemerintah pusat soal harapan-harapannya, nanti kan mungkin bisa disampaikan Pak. Iya, itulah harapan saya sebagai pemerhati Desa Bamana Mele ini. Dan saya juga kadang berbondong-bondong atau berbincang-bincang kepada masyarakat, marilah kita bekerja sama dengan pemerintahan desa kita. Kita jangan selalu menolak apa program-program yang disampaikan atau diberikan kepada kita oleh pemerintahan desa kita. Dan kami harapkan juga ini Pak, dan agar bisa tersampaikan juga kepada kami di Desa Bamana Mele, karena kami kalau berharap hanya di dana desa kami itu setiap tahun, saya rasa Pak tidak cukup Pak ya, tidak cukup. Maka kami harapkan bantuan-bantuan juga dari pemerintahan pusat Pak untuk membantu dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Desa Bamana Mele ini, karena kami juga merasakan berkekurangan kalau hanya kami mengharapkan dari dana desa itu, karena banyak pos-posnya gitu Pak ya, banyak posnya sesuai aturan. Maka kami itu yang kami harapkan Pak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ini sesi terakhir kita dan akan mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Dan untuk para sahabat desa, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang semuanya. Yahoo! Baik, selamat
Siang semuanya, hari ini kita masih di Desa Bapa Menamole. Kita akan mewawancarai salah seorang keluarga yang memang taraf hidup keluarganya, kehidupan sehari-harinya bekerja seorang petani, dan bisa dikatakan keluarga ini atau bapak ini tergolong dalam keluarga kemiskinan ekstrim. Nah, untuk lebih lanjut kita langsung aja. Yaho, Mama. Yaho, Gimana kabar, Pak? sehat. Gimana kerjanya setiap hari di desa? Agak selalu buat rumah ke? Moga katana, moga kana kowi, moga kita. Pekerjaannya setiap hari bertani dan menyadap karet, dan itulah kegiatannya. Ya, untuk di keluarga Bapak sendiri, kira-kira anaknya yang dihidupi setiap hari berapa, Pak? Hauka nono ke? Jumlah keluarga bapak ini 6 orang. Nah, apakah ada yang bersekolah, Pak? So, simi ono sekolah. Asabu, Anak yang sekolah cuma 1 orang. Untuk menghidupkan keluarga, Pak, setiap harinya bekerja, apakah menggarap lahan sendiri atau menggarap lahan orang atau disewa? Oh, so tanah ni kakak mana tanahnya bu? isewa. Tanah yang disewakan. Nah, Pak, kan ada selama ini yang namanya BLT. Ya, ada BLT yang diprogramkan oleh pemerintah pusat. Kira-kira Bapak ada namanya nggak di penerimaan bantuan-bantuan selama ini? Misalnya BLT, PKH, BPNT, atau yang lainnya lah. So, droga BLT. So, Sebab dia menerima bantuan langsung tunai. Nah, ketika menerima BLT ini, Pak, bantuan dari pemerintah ini, di mana dimanfaatkan, Pak? Harga kuna KVD ke? beli cokuna kema. Biaya sehari-hari. Selain biaya untuk keperluan sehari-hari, hayana apa lagi, Pak? Hayana baru biaya sehari-hari ada na. Saya le. Tidak ada lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Itu saja. Baik, Pak, untuk ini sesi ini kita kan akan melihat kehidupan Bapak ini memang sangat memprihatinkan. Memang Bapak ini merupakan salah seorang penerima bantuan langsung tunai dari desa. Nah, Bapak ini juga merupakan salah seorang penyadap karet yang lahannya bukan lahan sendiri, lahan garap disewa. Jadi selain untuk menyadap karet, bagaimana untuk menghidupi keluarga sehari-hari dengan kondisi yang serba keterbatasan, apalagi dengan kehidupan kehidupan sehari-hari dengan kebutuhan pokok yang semakin mahal. Nah, apa cara-cara yang Bapak lakukan supaya bisa bertahan hidup? Yo fanofunya lena ebe fanalu bayro Le muka gitu. le. Tidak ada lagi penghasilan lain selain penyadap karet. Baik, Pak, mungkin apa itu aja yang bisa kami sebelum kita tutup, Pak, apa yang menjadi harapan-harapan untuk pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten atau pusat, supaya ada perhatian khusus untuk keluarga Bapak secara tersendiri dan secara umumnya untuk keluarga-keluarga tidak mampu? Haya nuan dede metola famareta moroi baca kata bapusat metola labe ke bantu. Ya ini hama ya bela. Itulah keadaan rumah bapak ini, mengharapkan supaya pemerintah pusat memperhatikan. Dia mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat, bagaimana kehidupan mereka itu sehari-hari misalnya bisa lebih meningkat lagi. Contohnya bagaimana bisa mendapatkan bantuan rumah, bantuan-bantuan lain, misalnya
program-program pemerintahan pusat yang ada selama ini dapat membantu mereka untuk menghidupi keluarga mereka, karena Bapak ini mempunyai anak 6 dan baru 1 orang yang bersekolah. Nah, itu pun tinggal sama orang keluarga Bapak ini, dan mudah-mudahan dengan kegiatan kita hari ini, pemerintah pusat, kabupaten dan pemerintah desa dapat memberikan perhatian khusus untuk keluarga Bapak ini, di mana kehidupan sehari-hari dengan menghidupkan keluarga yang dalam keluarga itu berjumlah 8 orang bisa lebih meningkat dan setara dengan orang lain. Mungkin itu saja yang bisa kami sajikan untuk Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih atas sesi wawancara terhadap keluarga Bapak Ama Jenny Mehe yang tinggal di Desa Bapak Menamolo. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan kami ucapkan Yahoo. Selamat sore teman-teman sahabat desa dimanapun berada. Hari ini kami ada di Desa Babe Menamolo, Kecamatan Luhagunde, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dan ketepatan hari ini kita kedatangan tamu. Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Kades Desa Babe Menamolo seputaran tentang pengenaan kemiskinan ekstrim yang terjadi di Desa Babe Menamolo. Ya, untuk lebih apa mungkin boleh kami minta untuk Pak Kades menyapa para sahabat desa kita yang ada di seluruh Nusantara. Kami persilakan Pak Kades. Ya, selamat sore sahabat desa se-Indonesia. Saya adalah Kepala Desa Babe Menamolo, Kecamatan Luhagunde, Menamolo, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Ya, Baik, bagaimana kabarnya Pak Kades? Ya, pasti baik. Kita lagi di hamparan sawah yang luas ini. Ya, sangat luas Pak Kades ya. Sangat luas. Sangat luas, lahannya lagi menghuni Pak Kades ya. Betul. Untuk apa Pak Kades kegiatannya sehari-hari bagaimana? Apa lancar gimana? Ya, sampai saat ini puji Tuhan kegiatan kita tetap lancar, nggak ada masalah. Pak Kades, semuanya lancar-lancar, nggak ada persoalan. Ya. Baik Pak Kades, kita akan berbincang-bincang ini Pak Kades soal penanganan kemiskinan ekstrim. Mungkin Pak Kades sudah tahu lah bahwa penanganan kemiskinan ekstrim ini kan program pusat nih. Ya. Nah, target pemerintahan pusat itu kan ada tahun 2024 itu Indonesia itu keluar dari yang namanya persoalan kemiskinan ekstrim. Ya. Dan mungkin khususnya untuk Desa Babe Menamolo Pak Kades. Ya. Nah, untuk mengatasi hal demikian Pak Kades, khusus di Desa Babe Menamolo, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Kades di Desa Babe Menamolo Pak Kades? Ya, terima kasih. Pertama dulu kami dari pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberi perhatian kepada warga masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrim. Kalau kita dari pemerintah desa, sebelumnya tahun 2020 kita sudah melakukan upaya, salah satu upaya bagaimana desa ini tidak mengalami kelaparan terhadap ketahanan pangan. Tahun 2020 memang kita dilanda pandemi COVID. Tapi setidaknya kita sudah melakukan penanaman, pemanfaatan lahan pekarangan rumah. Kita bagi polybag untuk ditanam tanaman untuk kebutuhan dapur seperti sayur-sayuran. Dan itu tahun 2020. Tahun 2021 juga kita udah coba melakukan kegiatan penanganan kemiskinan ekstrim ini, walaupun belum digaungkan secara nasional, tapi kita sudah coba melakukannya pendampingan para petani. Udah duluan melakukannya Pak Kades. Kita sudah melakukan pendampingan petani, pelatihan para petani bagaimana budidaya tanaman padi yang sebenarnya, karena kita mayoritas petani padi. Tapi hasil kita begitu minim. Namun ketika kita coba melakukan pelatihan, ya puji Tuhan sudah ada peningkatan. Kemarin kita coba ubin, sebelumnya tahun 2020 hanya 3,3 ton 1 hektar. Nah, berseiring berjalannya waktu sudah melakukan pelatihan. Kemarin kita coba tanya PPL bagaimana hasilnya, apa ada peningkatan. Setelah kita hasil survei dari PPL juga udah ada peningkatan hasil. Berarti untuk sebelumnya hasil panen masyarakat hari ini sudah mulai ada peningkatan. Ada peningkatan, ada peningkatan. Nah, baik Pak Kades, istilahnya kan ini kita berbicara soal penanganan kemiskinan yang ekstrim ini. Istilahnya kan kehidupannya
di bawah rata-rata Iya. kehidupan masyarakat apa Iya. yang pas apa gitu ya. Jadi yang mau kita tanyakan di sini Pak Kades, untuk secara pemerintahan desa sendiri, kira-kira untuk desa Bamanamolo ada nggak yang mengalami misalnya, yang ada keluarga memang pendapatannya di bawah rata-rata lah, istilahnya bisa tergolong di dalam kemiskinan ekstrim. Ada beberapa keluarga di desa Bamanamolo Pak. Ya, sampai saat ini kalau keluarga menurut hemat kita terkategorikan sebagai keluarga miskin ekstrim, dia ada kemarin 28 kakak. 28. Ya, kriterianya rumahnya lantai tanah, atapnya atap dari Rumbia. daun rumbia, kemudian dinding papan. Itulah dulu kriteria sederhana. Berarti penghasilannya juga di bawah rata-rata. Sudah pasti, makanya lantai rumahnya pun tanah, karena memang penghasilan sangat terbatas di bawah rata-rata. Ya. Untuk menangani hal demikian, Pak Kades, apa langkah-langkah yang direncanakan oleh pemerintah desa? Pertama dulu kita mengikuti regulasi dari pusat bahwa terkait dengan adanya juga COVID, kita wajib memberikan BLT, bantuan langsung tunai kepada masyarakat, terutama yang keluarga miskin, dan kita sudah lakukan. Ya. Kemudian untuk tahun 2020 kita sudah mencoba melakukan pembukaan lahan tidur untuk dimanfaatkan sebagai salah satu peningkatan ekonomi dan terkait dengan ketahanan pangan untuk tahun 2022 ini. Kemudian kalau nanti kita sedang lagi tahap pembahasan dalam pembahasan RKPDes, kita sedang menyusun bagaimana rumah-rumah yang lantai tanah diupayakan dulu kita buat semenisasi di lantai paling rumah. tidak di semen, Di semen. lantai Iya, rumahnya, kalau Pak, anggaran ya. mencukupi, atapnya juga kita ganti jadi Ya, atap ya. seng. Itu masih dalam tahap perencanaan. Tapi Mudah-mudahan tentunya bisa. sesuai aturan yang ada. Ya Pak Kades, pasti ya. kita mengikuti regulasi yang Jangan ada. pula nanti Bahaya misalnya kita nanti. Ah, itu. tidak sesuai aturan, bahaya juga nanti. Betul, betul. Lihat baik Pak Kades kan akhirnya Ya. masuk kerangke juga. Jangan sampai terjadi itu. Jadi untuk itu Pak Kades kan ini tadi udah disampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat Iya. ini dalam hal struktur APBDes kita dalam pemanfaatan tanah desa Pak Kades, selama ini difokuskan dia kemana Pak Kades? Kalau untuk ketahanan pangan dulu untuk tahun ini kita coba fokuskan pertama dulu pengadaan benih padi. Karena 90% warga masyarakat kita itu petani padi. Dan kita sudah distribusikan ke 20 kelompok tani. Ya. Kemudian tadi yang saya sampaikan, sebenarnya kita mau coba pengadaan benih bibit ayam kampung, tapi agak susah pengadaan bibit ayam kampung sekarang ini, ditambah dengan lagi mewabahnya penyakit Padi ya. penyakit ayam. Leweng. Penyakit ayam. Penyakit ayam. Ya. Dan tentu ini akan jadi pembicaraan spesial nanti antara pemerintah desa dengan BPD dan bersama tokoh-tokoh keterwakilan masyarakat, kemana kita mau arahkan uang ini kalau kita rubah dia untuk tetap mengarah dia ke kegiatan ketahanan pangan. Berarti istilahnya pemerintah desa sungguh antusias Oh, sangat antusias. dalam menyambut program Karena itu, memang Pak kita Kades. tertarik masalah desa ini jangan ada yang lapar. Oh iya, iya. Desa ini iya. jangan ada yang sakit. Ya. Desa ini jangan ada yang Harus miskin. semua sehat. Jadi seiring dengan visi pemerintah desa mewujudkan desa Bamanamolo yang sehat, cerdas dan sejahtera. Makanya kita sangat antusias untuk kita bisa ikuti aturan yang dari pusat terkait dengan ketahanan pangan. Ya, mudah-mudahan aja apa program Pak Kades ini bisa tercapai lah ini. Ini terakhir Ya. ini Pak Kades. Oke, siap Pak. Nah, terkait penanganan kemiskinan ekstrim ini, apa yang menjadi harapan-harapan atau harapan-harapan masyarakat desa yang disampaikan melalui pemerintah desa terhadap pemerintahan pusat lah? Ya, kalau dari pemerintah desa berharap kepada pemerintah pusat untuk bisa diperhatikan secara maksimal masalah pendampingan para petani. Kurang lebih 200 hektar lahan padi sawah kita. Dan yang menyedihkan, setelah 2 bulan atau 3 bulan setelah panen, masyarakat desa kita masa membeli beras dari luar. Iya. Itu pertanda bahwa hasil dari sawah yang dikelola ini tidak maksimal. Kita mau seperti standar nasional. Saya pernah baca di buku, standar nasional 6-8 ton per hektar dihasilkan 1 hektar lahan sawah. Tapi kita masih
Harusnya Paling kuat 5. swasembada. Ya, kalau Harusnya swasembada. setidaknya kalau nggak bisa menyumbang keluar, setidaknya di desa ini Di bisa desa itu bisa swasembada tercukupi, beras. Pak Kades. Ya. Benar, ya. Itu. Kemudian coba kita lihat hamparan sawahnya begitu luas. Kita butuh akses jalan supaya masyarakat tidak terlalu sulit untuk mengangkut hasil panennya dari sana. Ditambah lagi ini kurang lebih 200 hektar sawah, alat pembajak sawah itu hanya 3 unit di sini. Waduh, berarti harus ada perhatian pemerintah pusat. Iya. Saya belum bicara lagi masalah irigasi, tapi nggak apa-apa, kita syukur hujan sudah diberikan Tuhan, tapi setidaknya alat pembajak sawah itu bisa ada. Minimal ada 20 unit di sini. Istilahnya ketersediaan air untuk sawah itu Betul. melebihi lah Pak Kades. Sehingga saya dengar-dengar kalau kita melakukan penanaman serentak, kecil kemungkinan bisa diserang hama wereng. Karena penanggulangannya bisa dilakukan secara serentak juga. Nah, itu salah satu. Itu harapan masyarakat desa sini supaya pemerintah pusat memberi perhatian penuh kepada para petani di sini, terutama sarana produksi pertaniannya, kemudian pelatihan-pelatihan para petani, apalagi kelangkaan pupuk saat ini supaya dilatih petani untuk memproduksi pupuk organik. Ya. Jadi itu harapan kami, Pak. Ya, baik Pak Kades, istilahnya sekianlah wawancara kita hari ini. Mungkin sekali lagi kami menyapa sahabat desa, terima kasih Yahobu. Ya, Yahobu ya. Selamat sore Pak Kades. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.